Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, Alhamdulillah kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tampaknya masih berkaitan dengan obrolan kita sebelumnya ya, di mana banyak sekali para orang tua ataupun siswa ataupun para guru-guru pengelola institusi pendidikan yang agak gagap dalam beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh sahabat MK. Tapi mau tidak mau, zaman terus bergerak. Tampaknya pembelajaran virtual, hal-hal yang berkaitan dengan cyber sahabat MK terus perlu untuk kita coba untuk beradaptasi dengan itu semua, termasuk beradaptasi dengan situasi digital ini dalam konsep parenting kita. Pekan yang lalu kita sudah berbincang tentang cyber parenting sahabat MK. Ada sebuah mindset yang dihadirkan kembali sahabat MK oleh Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis, dan sudah ada beberapa panduan orang tua untuk bagaimana menerapkan cyber parenting ini. Baru 3 dari 4 yang disampaikan. Kita akan langsung sapa saja Pak Wasmin Alrisha dan juga Ibu Lilis Komaria yang alhamdulillah sudah terhubung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, tentang cyber parenting ini semakin penting karena kemarin kisi-kisinya adalah kita hari ini akan lebih menyoroti tentang potensi-potensi yang berbahaya dari dunia cyber ya, dan bagaimana juga konsep parenting ini bisa mendampingi anak-anak kita agar bisa mengambil manfaat dari dunia digital dan menjauhkannya dari mudarat. Tapi kemarin itu kan sudah disampaikan panduan orang tua untuk menerapkan cyber parenting. Yang 4-nya to be continued, Pak Wasmin. Hari ini tampaknya akan disampaikan ya. Boleh untuk disapa dulu sahabat MK Pak Wasmin, Bu Lilis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat MK. Ini tema tentang cyber, tema tentang digital, pembelajaran jarak jauh online memang menjadi menu kita sehari-hari Ya, karena betul. saat ini orang tua bukan hanya jadi lebih cerdas karena mendampingi anak belajar jarak jauh, ya, tapi juga harus lebih cerdas dalam membangun dunia baru yang disebut dengan netizen atau dunia di warganet, sebagai warganet ya. Sebagai warganet itu bagaimana? Karena dalam tahapan digital ini kita ada empat tahap di kita ini ya, 4 tahap di mana tadinya berjarak dengan internet, kemudian mulai masuk ke internet, mulai menerima internet, dan mulai menjadi warganet atau netizen. Nah, kalau dalam film-film itu netizen itu sudah menjadi sebuah klaster baru dalam kehidupan. Kalau sahabat-sahabat misalnya dari sebuah daerah menuju ke sebuah komplek perumahan yang besar, itu akan menjadi warga komplek kan gitu ya. Iya, tentu. Dari Indonesia kemudian pindah menjadi residen di Eropa, menjadi warga sebuah negara di Eropa. Nah, ini sama juga netizen ini adalah bagaimana orang tua dan anak sama-sama menyadari bahwa kita ini mau tidak mau, suka tidak suka, sedang dipaksa untuk transmigrasi. Kita ini sedang dipaksa untuk transmigrasi ke sebuah dunia baru yang namanya dunia net. Iya, tapi ini bukan program pemerintah yang zaman dulu ya, Pak. Programnya COVID. Jadi COVID diturunkan untuk kita bermigrasi. Kalau migrasi atau transmigrasi itu kan masih wilayah Indonesia ya, tapi kalau sudah ke luar negara namanya imigrasi. Tapi kalau sudah ke internet namanya emigrasi, internet migration gitu. Iya. Jadi sudah harus ada kesadaran itu bahwa kita bukan lagi orang offline, kita bukan orang darat, kita sudah orang udara. Masya Allah. Dan ini kalau bahaya-bahaya mengenai pornografi itu kan sudah sering diungkapkan ya, dan ini belum selesai. Penyelesaiannya sampai sekarang belum ketemu. Pemerintah malah mulai mengendorkan, kelihatannya sudah isu-isu tentang pemblokiran situs-situs porno itu malah kelihatannya sudah tidak jadi isu lagi. Saya belum ngecek apakah masih bisa ngakses situs porno. Kadang-kadang saya untuk ngecek, kadang-kadang pakai keyword itu gitu kan, masih bisa apa enggak gitu. Hanya sudah nggak menjadi isu. Gitu.
Iya. Belum lagi game online, belum lagi Betul. game yang diselipi pornografi, bukan hanya kekerasan dan pembunuhan. Mhm. Dan mengenai bahaya yang itu yang sering diungkap ya, ada bahaya yang jarang diungkap, Iya. itu adalah salah satunya FOMO, fear of missing FOMO. out. Oh, Itu iya. sebuah kecanduan di mana orang merasa takut kehilangan tidak update di dunia internet dalam Iya. medsos. Itu jarang dibahas juga. Padahal Betul. ini sama bahayanya. Kenapa sampai banyak kematian diakibatkan oleh FOMO ini? Sampai kematian, Pak? Missing out, iya. Karena begitu pengen update-nya, misalnya dia di pinggir jurang, melakukan selfie, tangan pegangannya lepas gitu. Oh, Kan itu iya bisa iya iya. kematian. Pengen Demi gaya. apa? Demi gaya, demi supaya update gitu. Aduh. Bahkan banyak challenge-challenge yang sampai bikin gegar otak kan gitu ya. Hmm. Challenge-challenge yang bikin gegar otak kan banyak tuh. Nggak tahu aplikasi apa yang suka ada challenge-challenge gitu. Mhm. Yang dua orang ngapit satu orang, satunya suruh loncat, tiba-tiba kakinya di serimplang ke depan, akhirnya ngegeblak ke belakang gitu. Yang Oh. lain tertawa-tawa. Kalau ngegeblaknya cuman bokong atau punggung, ada beberapa yang ngegeblaknya itu langsung kepala otak bagian belakang langsung menyentuh lantai gitu. Subhanallah. Ini kan bahaya ini gitu, Iya. bahaya. Ya sampai ada ulang tahun di salah satu kampus di Indonesia yang di pinggir danau Mhm. demi sebuah update pakai acara-acara yang Itu supaya apa? viral gitu, prank. Oh, ya Allah. Anaknya dilemparin ke danau, ternyata danaunya dalam dan anaknya nggak bisa berenang kan meninggal. Sepatunya dilempar, Sepatu yang punya lempar. temennya. Terus temennya kaget ngambil sepatunya. Ngambil sepatu terjerumus ya. Terus yang ngelemparnya, yang ngepranknya kaget juga, terjun Iya. juga. Jadi itu bahaya-bahaya yang vulgar maupun yang tersembunyi dari internet. Terus termasuk bahaya tentang kriminal di internet, penipuan-penipuan di internet, pemerasan terjadi. Iya. Di mana berhubungan, kemudian mulai selfie-selfian, mulai buka-bukaan, akhirnya kena lah. Ketika laki-lakinya ngebuka, padahal itu bukan barang vital dia, Iya. terus perempuannya ngebuka beneran. Ya Allah. Kemudian lah direkam itu dan kemudian diancam kalau nggak mengirim transfer uang sekian akan dibongkar ini video pornografi yang kamu telanjang akan dikirim. Sampai ini stres sudah mau bunuh diri ini. Iya. Pemerasan. Sampai ke benar-benar kriminal di mana pakai spam atau pakai apa yang mengirim link-link palsu, kemudian kita klik ternyata data-data kita masuk gitu ya. Ini termasuk kejadian di anak saya yang SMP yang lagi jarak jauh PJJ, tiba-tiba ada aplikasi yang katanya handphone Anda kena virus gitu. Segera install antivirus, pas diklik install antivirus tiba-tiba restart semua. WhatsApp-nya tiba-tiba menguninstall sendiri, handphonenya jadi nggak bisa dipakai. Nggak tahu sekarang udah ketemu solusinya belum. Ya Allah, Kenapa solusinya dia minta nyari sendiri, dia yang cari tutorial sendiri, biar dia ngerasain gitu. Iya. Di dunia internet itu ya kayak gitu, dia harus bertanggung jawab. Gitu. Ayah, apakah aku harus beli nomor baru lagi? Coba dulu dengan nomor yang ada. Kalau nomornya nggak bisa juga, berarti beli nomor baru nggak solusi gitu. Saya belum cek lagi nih pagi ini, udah ada solusi belum dia. Kemarin jadinya nggak pakai handphone, pakai PC jadinya kan. Nah itu, dan ada satu lagi Kang Zikri, ini sebuah bahaya yang jangka panjang sebetulnya, yang disebut bahaya ini bahaya jangka panjang. Iya. Karena apa? Karena yang ngetren di internet, yang followernya sangat banyak di internet itu, sangat sedikit sekali yang bermutu informasinya. Ya, malah bahkan yang vlog yang bagus, mendidik itu jarang diminati. Iya, gitu. jarang diminati. Tapi kalau prank gitu ya, terus TikTok, terus aplikasi-aplikasi yang nggak ada isinya gitu ya, kita sebut sebagai junk information. Nah gitu. itu, khawatir emang gini loh, anak-anak kita ya terutama, karena kan dunianya dunia digital. Dunia internet. Nah, mereka setiap hari disuguhi dengan sampah, tontonan sampah. Dan dia masuk ke kepalanya. Betul. Kan nanti ketika dia mengeluarkan lewat mulutnya juga sampah. Iya, sesuai dengan referensi dia ya. Kan, iya, misalnya kan kalau saya lihat di dunia maya itu mereka kayaknya nggak mikir, padahal sebenarnya dunia maya itu jejaknya itu nggak bisa dihapus loh. Kalau misalnya, nah itu kan pasti ada terus gitu.
Iya. Saya lihat ada vlogger yang maki-maki gitu, dan itu bagi anak-anak itu kelihatan lucu ya maki-maki. Nah, apa yang terjadi ketika anak sama orang tuanya ditegur misalnya, kok main gadget aja sih, masa sih sekolah dari pagi sampai malam? Anaknya langsung yang mengeluarkan isi kepalanya. Mengamalkan apa yang dilihat. Aduh, Iya, subhanallah ya. sampah. Iya. Gitu. Ke orang Itu tuanya yang ngomong sampah itu ya. iya dikeluarkan semua Ya gitu. Allah. Ya, Kamu nggak usah ganggu aku ya. ya. What? Orang tua bilang kamu gitu. Iya. Sambil dengan nada tinggi gitu. Karena ya dia tiap hari disuguhi hal itu gitu. Kita sebagai Iya. anak itu berhak kok untuk misalnya ke orang tua untuk apa gitu. Iya. Kita juga punya hak Ya kewajiban. Allah. Kewajibannya kemana gitu? Kewajibannya kemana? Nah, itu Iya. saya ngeri sekali Kang Zikri, karena Iya. anak-anak saya juga kan sekarang sudah mulai ada yang remaja gitu. Iya. Kebayang gitu ya, disuguhi dengan tontonan. Kadang ada lagu misalnya lagu yang kayaknya tidak etis lah, tidak. Tapi itu menghibur gitu. Betul. Jadi sekarang itu saya lihat yang menghibur tapi tidak ada isinya itu laku. Iya. Itu yang membuat saya prihatin. Nah, Betul. ini apakah Insya Allah. yang pemegang otoritas di sebuah negara atau secara seluruh dunia ini memahami nggak bahwa Iya. bisa jadi di 2030, 2040 jika tidak ada kebijakan yang lebih menyaring informasi-informasi di warganet, Betul. itu nanti akhirnya konten digital itu penuh dengan informasi-informasi sampah. Atau Iya. kalaupun nggak sampah misalnya kebohongan ya. Itu dia. Itu kan menyebarkan kebohongan atau menyebarkan bukan kebohongan sih, bullshit lah gitu ya. Kemarin Iya. yang sempat dibahas ada yang terkait dengan COVID juga gitu ya, yang lagi heboh itu. Yang gitu. lagi heboh itu ya. Yang lagi heboh. Nah itu kan orang yang nggak ngerti kebayang, wow dia menemukan obat COVID, nggak harus tes swab, nggak harus ini, dengan konsumsi itu jadi sembuh. Nah itu kan hati-hati loh, bisa informasinya yang menyesatkan gitu. Berarti kalau itu namanya sampah beracun. Sampah beracun juga gitu. Kalau yang tidak ada gunanya kan sampah, tapi kalau yang membahayakan, nah itu sampah beracun. Tempat sampahnya juga khusus biasanya Pak. D3 kan itu khusus warna merah kan. Iya, Masya Allah, betul ya. Jadi ketika dunia dijejali, disesaki dengan tumpukan-tumpukan informasi sampah, big datanya berupa sampah gitu loh. Baik. Ini saya mulai khawatir gitu karena saya pernah dapat link sebuah lecture yang sangat berkualitas banget dari profesor di luar negeri gitu. Saya lupa namanya. Isinya luar biasa itu. Ya ampun, ini daging semua gitu. Saya lihat yang viewernya, followernya cuma ratusan, Kang Zikri. Ya Allah. Padahal itu ilmu 2 jam tanpa dipotong, coba itu. Kalau kita misalnya ikut Stadium General gitu. ikut misalnya Stadium General ke negaranya, belum ongkosnya, belum apa. Nah, ini mahal sekali ya. Itu. Iya. Jadi ya kayak apa harus ada kebijakan otoritas yang memegang ini supaya informasi-informasi bermutu itu jangan sampai dikalahkan gitu. Betul. Jadi harus dibuat algoritma tertentu bagaimana supaya informasi-informasi hiburan menghibur, masih ada toleransi. Informasi yang sampah itu benar-benar gimana harus ada algoritma dari Menkominfo kalau di Indonesia itu nggak bisa menjadi trending gitu. Oh iya. Gitu. Selama ini kan yang ditahan untuk tidak jadi trending kan hanya yang hate speech ya. Ada dilihat dulu di edit apa sih namanya kalau di film gitu? Sensor ya. Sensor. Ada sensor ini layak nggak gitu. Betul. Apalagi di net ini kan semua usia ya, dari mulai TK semuanya gitu. Nah, itu ya saya ngebayangin seandainya misalnya anak-anak Yahudi sedang menonton bagaimana tutorial membuat sebuah pesawat gitu ya, pesawat apa gitu. Nah ini anak-anak kita dijejali dengan tutorial cara membuat prank, tutorial tutorial cara membuli, cara bohong ke orang tua gitu. Jadi kan kita bisa ketinggalan. Cara melawan orang tua. Gitu. Subhanallah. Punya hak gitu. Cara mengancam orang tua. Iya, cara mengancam.
Ih, ngeri ya ternyata Mas Willis. Dan sensor yang ada sekarang atau algoritma untuk menyensor ini adanya lebih Iya. banyak konten kekerasan masih. Oke, itu bagus, harus diperketat lagi. Pornografi, penipuan atau apa. Tapi menyensor konten sampah yang memang belum kategori ditakuti ya sekarang ya. Iya. Iya. Kalau tadi penipuan jelas takuti, kalau hate speech, hoax jelas harus menyesatkan. Ini yang konten-konten yang sampah gitu, yang saya juga heran gitu. Malah digandrungi Pak ya. Ada orang yang videonya nggak ada apa-apanya, cuman diem gitu. Oh iya. 2 jam Gak ngapa-ngapain. tidur gitu. Tidur apa bangun itu viewernya sampai sebanyak itu disensor harusnya. Iya. Disensor karena nggak mutu banget gitu. Betul. Karena ini dampak bahayanya anak-anak kita dijejali loh dengan informasi gitu. Baik. Waktu itulah saja ada pengamat media yang sangat protes keras terhadap media-media yang menayangkan pernikahan Raffi Ahmad berhari-hari, berminggu-minggu itu. Oh iya, betul. Apa haknya? Bukankah jaringan ini milik publik? Bukankah frekuensi ini milik publik? Kok publik dijejali dengan informasi privat kayak gitu yang nggak ada hubungan dengan kemaslahatan gitu? Tapi emang ya. Nah itu, tapi ya itu justru itu ketika kita bilang banyak yang nonton itu ya itu memang yang informasi-informasi yang nggak bermutu gitu. Kebijakan dari misalnya dari pemerintah ya yang memegang otoritas. Nah kita juga sebagai orang tua harus cek lagi gitu. Iya. Apa sih yang dijelajahi oleh anak-anak kita kemana? Iya. Kita mulai buat kesepakatan. Iya. Karena untuk hiburan itu sih tidak harus tiap hari dan itu menghiburnya dalam rangka apa, ngolok-ngolok orang lain bukan hiburan. Bukan hiburan itu ya. Hibah membicarakan orang lain bukan hiburan. Iya. Ada hiburan yang enak, misalnya liburan menjelajah ke museum mana ya, dengan cara di dunia net ini. Masya Allah. Iya, jadi mindset tentang hiburan juga ini perlu diubah juga ya bagi sebagian orang. Baik, Pak Wasim dulu Lilis, kita lanjutkan insya Allah di sesi selanjutnya. Dan sahabat MQ, Anda pun yang sempat memotret bahaya-bahaya apa sih yang Anda lihat melalui potensi internet ini, Anda boleh bagikan yang Anda lihat dari sekeliling Anda, dari lingkungan Anda, bahkan dari rumah Anda yang pernah terlihat begitu, boleh Anda sampaikan kegelisahan Anda dengan potensi buruk dari internet. Silakan sampaikan dan kita akan hadir kembali untuk Anda insya Allah selepas informasi berikut ini.